Ini adalah smartphone mantan flagship dari Sony yang mengusung recording up to 4K untuk pertama kalinya, live color LED Full HD IPS display with 5,2 inch resolution, premium material, metal frame and durable tempered glass on front and back, stereo speaker on front, and this is the Sony Xperia Z2 Flashback. Hampir sama dengan generasi sebelumnya Sony Xperia Z1, desainnya kotak banget, tapi kali ini membawa fitur lebih banyak perubahan dari Sony Xperia Z1. Premium material, aluminum frame, and durable tempered glass on front and back. Sekaligus penobatan world-best camera and camcorder in waterproof smartphone di tahun 2014. Dengan hadirnya up to 4K recording and time shift video. Displaynya sudah beralih ke IPS display yang sebelumnya TFT display. Stereo speaker on front with noise cancellation. Sony Xperia Z2, siapa sih yang gak kenal dengan ini smartphone besutan Sony di tahun 2014? Secara desain, feel-nya kaku dan tegas, kotak banget gitu loh. Bagi penyuka omnibalance desain mungkin gak masalah, tapi bagi yang gak suka omnibalance desain mungkin bisa jadi masalah. Sekaligus hadirnya double tap to wake, fitur yang masih unggulan di zamannya, menyalakan smartphone tanpa menekan tombol power. Hanya ketuk 2 kali di display akan langsung nyala on. Displaynya enak banget dengan panel IPS, sebuah kemajuan mengatasi kekurangan dari TFT display yang terkenal agak keputihan jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ditambah lagi dengan hadirnya Triluminous X Reality Engine, layar jadi lebih hidup, more color and more detail. Bahkan sekarang pun digunakan untuk nonton film cukup nyaman kok. Untuk speakernya sudah bukan lagi mono ya, melainkan stereo speaker yang menghadap depan. Suaranya memang bukan yang terbaik di zamannya, tetapi aku akui sudah lebih dari cukup. Menghasilkan suara cukup detail dan jernih. Ditambah lagi dengan hadirnya Clear Audio Plus dan Noise Cancellation yang membuat nih smartphone menjadi nilai plus ketika menggunakan headset. Bahkan untuk sekarang pun hasil suaranya masih lumayan oke kok. Dengan chipset Snapdragon 801, 2,3 GHz, Adreno 330, RAM 3GB, geser-geser menu dan multitasking masih cukup oke, gak patah-patah dan lagging. Untuk scroll sosmed FB dan Instagram masih cukup enak loh. Untuk game masih bisa sih, tapi aku saranin enggak banget ya, chipset lama ditambah lagi hanya 3GB RAM. Panas banget dan lagging, apalagi ini Android masih bawaan, jadi berasa nggak worth it aja kalau untuk game zaman sekarang, MOBA, PUBG maupun CODM. Untuk Androidnya sendiri ini masih bawaan ya, di KitKat versi 4.4.2 yang masih bisa di-upgrade ke Marshmallow versi 6. Beberapa aplikasi ada yang nggak ada, Mandiri Mobile dan Imaging Edge Mobile. Kecuali di-up ke Android versi 6 mungkin masih support. Mengingat ini HP tua dan sekarang sudah tertinggal banget, apalagi di tahun 2022 ini sudah di Android versi 12.
Dengan baterai berkapasitas 3200 mAh yang cukup besar di zamannya, aku rasa masih oke ya kalau hanya untuk sosmed, browsing, dan multimedia dengan data standby on. SOT bisa mencapai 2 jaman untuk pemakaian normal dengan sisa baterai 16%. Dengan 20,7 megapiksel kamera, NG lens optik dengan sensor 1:2,3 in, sekaligus smartphone pertama Sony yang mengusung rekor up to 4K. Hasil foto masih cukup oke dan natural. Detailnya masih dapat, tapi kalau ditandingkan dengan smartphone zaman sekarang, rasanya enggak banget. Untuk malam hari, noise mulai bermunculan, parah banget. Oke, ini direkam menggunakan Sony Xperia Z2 ya. Resolusi 4K, jalan pelan, mic langsung dari HP. Masih cukup worth it ya. Kalau agak cepat sedikit goyang ya. Hasilnya cukup lumayan. Oke, terima kasih.